Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan cerita, jumpa lagi di program Asik Siniar Kenali Perubahan Pasca Limbah. Kawan cerita, kali ini kita kedatangan narasumber dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, tepatnya dari Kedeputian Neraca dan Analisis Statistik. Halo Kak Agnes, apa kabar? Halo Delta. Gimana Kak Agnes, selamat datang di Medan ya? Enggak juga lah ya, enggak selamat datang kali ya. Kan saya asli orang asli Medan. Sini ya? Oh dulu pernah tugas di sini juga Iya, Kak ya? betul. Oke baik. Ya, Kak Agnes boleh disapa nih kawan cerita kita, mungkin boleh kenalan singkat. Kak Agnes bertugas di direktorat mana dan sekarang sedang handle kegiatan apa ya di direktoratnya? Ya. Halo kawan cerita, perkenalkan saya Agnes Sitorus. Saya dari Direktorat Neraca Pengeluaran. Tadi sudah disebutkan oleh Delta, ada di bawah Kedeputian Neraca dan Analisis Statistik. Nah, saat ini saya bertugas di fungsi neraca rumah tangga dan institusi nirlaba. Berarti kalau di Direktorat Neraca Pengeluaran salah satu outputnya itu PDRB pengeluaran ya Kak ya? Iya, salah satunya itu. Sebenarnya masih banyak lagi produk-produk neraca pengeluaran selain PDB. Ada neraca institusi terintegrasi, kemudian tahun ini akan ada disagregasi PMTB juga kan ya, gitu. Wah, banyak ya ternyata ya. Oke, tadi terkait dengan PDRB pengeluaran nih Kak, beda nggak sih PDRB pengeluaran itu dengan PDRB lapangan usaha yang kayaknya saya lebih sering dengar juga sih ya, pernah dengar juga itu PDRB lapangan usaha. Apa bedanya ya Kak ya? Berbeda, tapi sebenarnya itu tujuannya sama untuk mengukur perkembangan ekonomi suatu negara ataupun suatu daerah. Jadi dari sisi pendekatan pengeluaran, di sana kita melihat ada beberapa komponen yang nantinya akan kita hitung. Ada pengeluaran konsumsi rumah tangga, ada pengeluaran konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga, kemudian ada konsumsi pemerintah, kemudian pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventory, ekspor dan impor. Jadi semua komponen-komponen itu akan kita amati, kemudian kita hitung dalam bentuk LK gitu ya, baik itu triwulanan maupun tahunan, seperti itu. Tadi saya sempat buka-buka website BPS Kak. Ternyata di PDRB pengeluaran itu sendiri salah satu komponennya itu ada namanya tadi yang seperti Kakak sebutkan ya, komponen PKRT ya, pengeluaran konsumsi rumah tangga ya Kak ya. Dan itu saya lihat ternyata punya kontribusi cukup besar ya, atau kayaknya hampir mendominasi juga ya Kak ya. Iya, lebih dari separuh. Wah, ekonomi itu disumbang oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga. Wah, menarik nih PKRT. Boleh diceritakan nih Kak ke kawan cerita, kira-kira gimana sih menghitung ataupun menyusun angka PKRT ini sendiri, kemudian sumber datanya dapat dari mana aja Kak ya? Iya, jadi kalau untuk penghitungannya ya pastinya kita akan berdasarkan ketersediaan sumber data. Sumber data dasar kita itu bersumber dari pendekatan survei, baik itu survei Susenas, kemudian survei khusus triwulanan, atau nantinya di tahun ini akan kita mulai dengan survei seruti. Kemudian kita juga mengumpulkan data-data sekunder lainnya, data-data dari kementerian ataupun lembaga, dan juga data-data dari asosiasi. Kemudian kita juga disupport oleh data-data subject matter pastinya ya, yang misalkan dari subject matter itu kayak data transportasi, data pariwisata, banyaklah data-data yang mensupport untuk penghitungan pengeluaran konsumsi rumah tangga. Wah, ternyata banyak sekali nih kawan cerita sumber data yang dimanfaatkan untuk mengukur PKRT ya Kak ya. Iya. Pantas saja PDRB ini dibilang sebagai indikator pemakan segala data kayaknya ya. Betul. Untuk satu komponen itu aja sudah banyak banget ternyata. Iya. Gitu ya. Terus Kak, pastinya dalam menghitung itu kan pasti ada tantangan nih Kak ya. Iya. Boleh nggak diceritakan nih ke kawan cerita, apa sih tantangan ataupun kesulitan yang sering dihadapin gitu ketika melakukan penyusunan angka PKRT ini? Ya,
tantangannya mungkin awal-awalnya kali ya. Awal-awalnya kita mengumpulkan sumber data yang kompeten datanya untuk kita amati seperti itu. Tapi untuk saat ini sumber data itu kan memang sudah kita identifikasi data-data apa saja yang nantinya kita gunakan gitu. Sudah established lah ya untuk sumber data tersebut, dan kita juga sudah didukung juga oleh subject matter internal di BPS, kemudian eksternal di BPS juga yang memang mereka rutin mempublish data-data mereka gitu, yang mana data-data itu bisa kita manfaatkan dalam penghitungan PDB ataupun dalam penghitungan khususnya pengeluaran konsumsi rumah tangga. Jadi banyak data yang kita kumpulkan lah ya, baik itu yang sifatnya data bulanan, data triwulanan, ataupun data semesteran, dan juga data yang sifatnya tahunan. Jadi ya tadi seperti yang kamu bilang, neraca itu pemakan semua data, seperti itu. Semuanya ada dimanfaatkan oleh tim penyusun PDB. Siap, Kak. Oke Kak, dari tadi kan saya banyak bertanya nih tentang PDB pengeluaran, tentang komponen rumah tangga gitu ya Kak ya. Nah, kira-kira ini yang paling penting juga nih, yang sebenarnya yang harus ditanyakan juga gitu kan, karena capek-capek ngitung kalau tidak dimanfaatkan oleh orang lain, oleh user ya kan, sayang ya Kak ya. Nah, boleh nggak dikasih tahu kira-kira rilisnya kapan aja nih Kak, angka PKRT atau angka PDB pengeluaran rilisnya kapan saja gitu, atau ada publikasi tertentu yang mengulas ataupun memaparkan lebih jauh lagi nih tentang angka PDB pengeluaran? Iya, untuk rilisnya itu plus 45 hari setelah triwulanan itu berakhir. Jadi BPS merilis pertumbuhan ekonomi secara nasional, serentak juga di 34 provinsi juga merilis pertumbuhan ekonomi provinsinya masing-masing. Nanti pada saat rilis tersebut di sana ada PDRB ataupun PDB dari sisi lapangan usaha, dan juga ada PDB, PDRB dari sisi pengeluaran. Di sana juga kita bisa melihat kedetailan masing-masing komponennya, ataupun mungkin dari sisi lapangan usaha kategori-kategorinya yang memang secara konsisten sudah kita rilis dari beberapa tahun yang lalu ya, konsisten 45 hari setelah triwulan itu berakhir, seperti itu. Jadi setahun bisa 4 kali ya? Iya, bisa 4 kali rilis. Kebayang ya kawan cerita ya gimana Kak Agnes dan timnya berjuang nih, bergelut dengan angka ya, untuk menyiapkan data PDB pengeluaran dan komponen-komponennya. Nah, selanjutnya nih Kak, saya mau nanya, kira-kira kalau pengguna data ya, kan pengguna data BPS ini banyak ya Kak ya, bisa dari kalangan mahasiswa, kalangan dari stakeholder gitu ya, atau bahkan pebisnis juga ya. Jadi kira-kira Kak, ketika memandang angka PKRT ini, itu pengguna data itu bisa menganalisis ataupun mendeskripsikan apa sih Kak dari angka PKRT ini? Ya, mungkin salah satunya pengeluaran konsumsi rumah tangga ini nantinya bisa menggambarkan kesejahteraan dari rumah tangga yang ada di suatu negara ataupun suatu daerah. Jadi dari PKRT ini nantinya kita bisa mengadopsi juga data-data dari pengeluaran konsumsi pemerintah, kemudian pengeluaran konsumsi lembaga non-profit yang nantinya akan menghasilkan pengeluaran konsumsi akhir aktual. Mungkin kalau Delta masih ingat dulu waktu kita pembinaan SNA gitu ya, ada konsumsi akhir, ada konsumsi aktual, yang mana konsumsi aktual itu diperoleh setelah dijumlahkan dengan pengeluaran konsumsi LNPRT dan konsumsi pemerintah, yang nantinya konsumsi akhir aktual ini akan menggambarkan suatu kesejahteraan penduduk ataupun rumah tangga di suatu negara ataupun regional sifatnya, karena kesejahteraan
penduduk ataupun kesejahteraan rumah tangga itu kan tidak hanya dari kantong rumah tangga saja kan, pastinya ada kontribusi dari pemerintah, dari jasa layanan pendidikan, kesehatan yang sudah disediakan oleh pemerintah, kemudian demikian halnya pula dari jasa-jasa layanan yang diberikan oleh lembaga non-profit yang nantinya menghasilkan suatu konsumsi akhir aktual rumah tangga. Oh, jadi intinya PKRT ini nggak hanya menggambarkan mungkin pengeluaran yang murni, yang mana pendapatannya diperoleh dari warga ataupun rumah tangga itu sendiri, tapi pendapatan lainnya yang mungkin diperoleh dari transfer ataupun hibah gitu kan, ya, atau dari bansos gitu. Jadi seperti dana BOS itu kan dari pemerintah, kemudian subsidi transfer dari pemerintah maupun dari lembaga non-profit. Cukup luas ya ininya ya, cakupannya. Cakupannya nanti analisisnya ya salah satunya mungkin bisa untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Baik. Oke, karena sini pertanyaan selanjutnya nih, tadi kayaknya udah ada menyinggung masalah seruti nih, unik nih namanya gitu kayaknya, cantik gitu ya, manis didengar. Boleh diceritakan Kak, seruti ini apa sih sebenarnya? Dan kayaknya saya dengar-dengar juga ya tadi ngobrol-ngobrol sebelumnya, kayaknya itu salah satu terobosan juga ya dalam melakukan integrasi survei ya Kak ya? Iya, integrasi survei yang berhubungan juga dengan kegiatan neraca rumah tangga. Boleh Kak diceritakan ke kawan-kawan nih? Jadi seruti itu singkatan dari survei ekonomi rumah tangga triwulanan. Jadi seruti ini salah satu terobosan untuk mengintegrasikan survei-survei berbasis rumah tangga. Jadi di tahun 2023 ini sudah dimulai pelatihannya dari minggu-minggu kemarin, integrasi antara Susenas, survei khusus neraca yaitu SKKRT dan SKTIR. Nantinya seruti ini juga akan dilakukan triwulanan gitu ya, yang tujuannya untuk memotret pola konsumsi rumah tangga secara triwulanan. Nah, seruti ini memang mengadopsi pertanyaan-pertanyaan yang ada di Susenas. Jadi nanti ada pertanyaan konsumsi makanan, konsumsi bukan makanan, kemudian juga kita juga memotret pola pendapatan rumah tangga dari upah gaji, kemudian usaha rumah tangga, pendapatan property income, kemudian pendapatan transfer, kemudian juga ada transaksi keuangan juga yang kita potret dari pertanyaan seruti ini. Dan mudah-mudahan berjalan lancar nih pelaksanaan seruti ini di tahun ini. Amin, semoga lancar ya. Amin. Tentunya untuk ini yang mendukung penyusunan angka PKRT tadi juga ya Kak ya. Iya, betul. Oke kawan cerita, demikian episode kita kali ini dengan Kak Agnes dari tim neraca pengeluaran BPS RI. Seru sekali, tadi kita ngebahas banyak tentang PDB pengeluaran, kemudian ada juga komponennya, salah satunya ada PKRT ya, yang ternyata menjadi salah satu komponen terbesar, bahkan hampir separuh ya, lebih dari separuh ya Kak ya? Iya. Punya kontribusi terhadap PDB pengeluaran tersebut. Sampai jumpa di episode lainnya di Paskalibah, program Asik Siniar Kenali Perubahan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita. Bye. Makasih Kak Agnes. Terima kasih Delta.